Mau tahu cara menghitung status gizi siswa yang mendapatkan MBG? Berikut tutorial perhitungan status gizi siswa sasaran MBG. Pada video kali ini kita akan belajar bersama bagaimana menghitung status gizi siswa yang mendapatkan MBG. Perlu diketahui bahwasannya sasaran MBG adalah siswa sekolah, baik itu SD, SMP, dan SMA, yang tentunya perhitungan status gizinya berbeda dengan perhitungan status gizi orang dewasa. Jadi silakan simak secara detail video berikut. Dalam perhitungan status gizi siswa usia sekolah, yaitu usia 5-19 tahun yang menjadi sasaran MBG, maka perhitungan status gizinya menggunakan dua indikator, yaitu menggunakan IMT per U dan juga TB per U. Yang mana perhitungan ini berdasarkan pada referensi Kemenkes RI nomor 1995 garing Menkes garing SK garing 12 garing 2010 dan juga WHO 2007. Nah, kita akan bahas terlebih dahulu apa itu IMT per U. Jadi IMT per U ini merupakan salah satu indikator status gizi anak dan juga remaja yang tujuannya adalah untuk mendeteksi masalah gizi akut atau masalah gizi yang terjadi pada waktu yang saat ini. Nah, untuk menghitung status gizi berdasarkan IMT per U itu menggunakan Z-score dan usia yang dinilai adalah rentang usia 5 tahun sampai 18 tahun sehingga cocok kita gunakan untuk menghitung siswa yang mendapatkan sasaran MBG. Nah, ini adalah kategori indikator dari IMT per U ya. Jadi apabila skornya kurang dari 3 SD, maka termasuk dalam kategori sangat kurus atau severe wasting. Kalau skornya minus 3 SD sampai kurang dari minus 2 SD, maka masuk dalam kategori kurus atau wasting. Kemudian nilai minus 2 SD sampai 1 SD masuk dalam kategori normal. Lebih dari 1 SD sampai kurang 2 SD termasuk dalam kategori gemuk atau overweight. Dan lebih dari 2 SD masuk dalam kategori sangat gemuk atau obes. Untuk menentukan status gizi berdasarkan IMT per U atau BMI for Age, kita bisa menggunakan grafik yang disediakan oleh WHO 2007. Nah, grafik ini dibedakan menurut jenis kelamin. Jadi kalau kelaminnya adalah laki-laki, kita menggunakan grafik yang berwarna biru. Sedangkan kalau perempuan, kita menggunakan grafik yang berwarna merah muda. Nah, di grafik ini kita bisa melihat di sumbu X ini menunjukkan umur, sedangkan di sumbu Y ini menunjukkan IMT. Sehingga dari grafik ini nantinya kita bisa menentukan status gizi dari anak usia sekolah dan remaja ya, yaitu rentang usia 5 sampai 19 tahun. Nah, kemudian kita juga bisa menggunakan tabel dari Kemenkes 2010 yang isinya juga Z-score. Jadi untuk menentukan nilai status gizi kita bisa menggunakan dua item ya, bisa menggunakan grafik atau bisa menggunakan tabel IMT per U. Nah, kemudian kita akan membahas indikator TB per U atau tinggi badan menurut umur. Jadi indikator ini fungsinya adalah untuk mendeteksi masalah gizi kronis, yaitu masalah gizi yang terjadinya pada waktu yang lampau atau yang cukup lama. Adapun indikator TB per U juga perhitungannya berdasarkan Z-score dan digunakan untuk menghitung status gizi anak usia 5 sampai 18 tahun sehingga dapat digunakan untuk menghitung siswa sasaran MBG.
Berikut adalah kategori indikator dari TB per U. Jadi nilai kurang dari -3 SD menunjukkan sangat pendek atau severe stunting. Kemudian nilai -3 SD sampai dengan kurang dari -2 SD artinya adalah pendek atau stunting. Kemudian nilai -2 SD sampai 2 SD adalah normal. Kemudian nilai lebih dari 2 SD sampai kurang dari 3 SD artinya tinggi, dan lebih dari 3 SD artinya adalah sangat tinggi. Sama dengan IMT per U, untuk menentukan indikator TB per U, kita bisa menggunakan grafik WHO 2007, dan juga grafik ini dibedakan berdasarkan jenis kelamin. Kalau laki-laki kita menggunakan grafik yang berwarna biru, sedangkan kalau yang perempuan kita menggunakan grafik yang berwarna merah muda. Selain itu juga kita bisa menggunakan tabel Z-score dari WHO 2007 yang mana berisi nilai tinggi badan dan juga nilai Z-score. Jadi nanti kita bisa mencocokkan tinggi badan dari siswa, kemudian kita kategorikan termasuk ke dalam Z-score yang mana, dan nanti dari situ kita bisa menentukan status gizi dari siswa yang mendapatkan sasaran MBG. Baik teman-teman sekalian, agar memudahkan dalam memahami, maka kita coba untuk mempelajari cara menghitung status gizi siswa sasaran MBG ini dengan menggunakan studi kasus. Kasus yang pertama, ini ada siswa yang bernama Arfan. Dia kelas 2 SMP dan umurnya adalah 14 tahun. Memiliki berat badan 25 kg dan tinggi badan 130 cm. Kemudian tentukan status gizi saat ini berdasarkan indikator IMT per U dan juga TB per U. Maka cara mengerjakannya adalah pertama kita data dulu informasi yang diperlukan untuk menentukan status gizi seperti berat badan, kemudian tinggi badan, umur, dan juga jenis kelamin. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah kita menghitung IMT atau indeks massa tubuh, yang mana cara menghitungnya adalah dengan cara membagi berat badan dengan tinggi badan kuadrat. Nah, tinggi badan ini harus kita rubah dulu kalau yang sebelumnya senti menjadi meter. Sehingga perhitungan IMT sama dengan 25 dibagi 1,3 kuadrat, ketemunya IMT-nya adalah 14,79 kg per meter kuadrat. Nah, berikutnya setelah kita memperoleh nilai IMT, kita bisa menentukan status gizi berdasarkan IMT per U. Nah, caranya adalah kita dapat menggunakan grafik dari WHO 2007, yaitu grafik IMT per U atau BMI for age. Caranya adalah tadi kita ketahui umurnya 14 tahun ya, dan juga nilai IMT-nya adalah 14,7. Sehingga kita tarik sumbu X di 14, kemudian 14,7 di sumbu Y. Akhirnya ketemulah titik pertemuan antara IMT dan juga umur itu di rentang -2 sampai -3. Kemudian kita coba lihat tabel kategori IMT per U. Apabila di antara -2 SD dan juga -3, berarti kesimpulannya adalah si Arfan ini status gizi IMT per U-nya termasuk dalam kategori kurus atau wasting. Oke. Kemudian bagaimana status gizi berdasarkan TB per U? Tadi di awal kita sudah mendapatkan data bahwa tinggi badan si Arfan adalah 130. Maka 130 ini kita peroleh di sumbu Y,
Sedangkan usia 14 tahun di sumbu X. Kita tarik garisnya dan kita peroleh letak dari pertemuannya itu di bawah minus 3 SD Z-score. Sehingga kesimpulannya adalah di bawah minus 3 SD berarti si Arfan berdasarkan tinggi badan per U termasuk dalam kategori sangat pendek atau severe stunting. Baik, agar lebih memahami, kita coba belajar kasus yang lain ya. Di kasus ini ada siswi namanya Melati. Dia siswi SMA ya, umurnya 17 tahun, berat badannya 45 kilogram, tinggi badannya 160 cm. Kemudian kita disuruh menghitung status gizinya berdasarkan IMT per U dan juga tinggi badan per U. Maka langkah awal kita data dulu informasi-informasi penting yang dapat digunakan untuk menentukan status gizi. Seperti berat badan, tinggi badan, kita rubah ke meter ya. Kemudian umur dan juga jenis kelamin. Langkah berikutnya adalah kita hitung IMT atau indeks massa tubuh dengan rumus berat badan dibagi tinggi badan dalam meter dikuadratkan. Sehingga diperolehlah IMT sama dengan 45 dibagi 1,6 kuadrat, ketemulah 17,57 kg per meter kuadrat. Nah, dari sini kita sudah menemukan nilai IMT-nya, maka langkah berikutnya kita bisa langsung mencari status gizi berdasarkan IMT per U. Nah, karena si Melati ini adalah perempuan, maka grafik IMT per U yang kita gunakan adalah grafik yang berwarna merah muda. Caranya adalah di sumbu Y kita punya umur dan di sumbu mohon maaf di sumbu X kita punya umur ya dan di sumbu Y kita mempunyai IMT sehingga kita plotkan karena si Melati usianya adalah 17 tahun dan juga nilai dari IMT-nya tadi adalah 17,5 maka eh, titik pertemuannya adalah di sini. Z-score-nya adalah di antara minus 2 SD sampai dengan 1 SD. Yang mana skor ini kalau disimpulkan termasuk dalam kategori normal. Sehingga kesimpulan status gizi Melati berdasarkan indikator IMT per U termasuk dalam kategori normal. Kemudian tinggi badan menurut umur. Nah, kita taruh titik X ya, usia 17 tahun di sumbu X sebagai umur, kemudian tinggi badannya 160, sehingga pertemuan antara sumbu X dan Y itu di rentang antara 0 sampai minus 1 Z-score. Nah, yang mana 0 sampai minus 1 ini, kalau kita masuk dalam kategori, dia di antara minus 2 SD sampai dengan 2 SD. Sehingga kesimpulannya, status gizi Melati berdasarkan tinggi badan menurut umur termasuk dalam kategori normal. Baik, mungkin itu saja teman-teman terkait tutorial bagaimana cara menghitung status gizi siswa yang menjadi sasaran MBG. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat buat teman-teman semua. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.